Shalom adik-adik. Nah, kembali kita beribadah sama Tuhan di hari Minggu ini, di pagi ini. Ada Kak Daniel, Kak Ahu, dan Kak Linus ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita lebih jauh, mari kita ambil sikap saat teduh di hadapan Tuhan. Kita saat teduh. Amin. Oke adik-adik, semuanya bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Mars Sekolah Minggu. Bertepuk tangan semuanya. Masih semangat? Kalau masih semangat, kita akan angkat pujian. Kita mau hancurkan markas iblis pagi hari ini, biar kita senangkan hati kita. Markas iblis dihancurkan. Yuk semangat! Markas iblis dihancurkan. Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Sekolahku itu siapa? Sekolah Minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, sekolah Minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Bikin kacau setan. Sekali lagi. Iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Adik-adiklah pahlawannya. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, anak sekolah Minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah Minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, anak sekolah Minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Kita sama-sama mau pedang. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Mau pedang di tangan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Hore! Yuk adik-adik, saat ini kita ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Kita tutup mata, lipat tangannya, biar kakak yang pimpin di dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, di mana pada saat ini Bapa, hari ini ya Tuhan, kami boleh beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap anak-anak kami ya Tuhan yang beribadah, bahkan yang belum sempat beribadah Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tetapi kami tetap rindu untuk boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Kau berkati setiap kami, Kau lindungi kami dan selalu sertai kami agar kami boleh tetap sehat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ibadah ini dari awal hingga berakhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan Yesus sahabatku.
Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Dengan hati yang sungguh kita nyanyikan pujian ini. Karena kita tahu Yesus dekat dengan kita. Dialah sahabat kita. Sampai kita besar, sampai kita tua nanti, Yesuslah yang tetap setia bersama kita. Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Mari kita kembali puji Tuhan kita jadi. Dan rasakan kasih Tuhan ada di setiap kehidupan kita. Karena Yesus selamatku. Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, aku ingat selalu Yesus, sahabat dan Katakan sampai aku besar nanti. sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhan. Yesus sahabat. Yesus, sahabat dan Tuhan. Yesus sahabat. Yesus, sahabat dan Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semua? Pasti kakak percaya bahwa semua adik-adik sehat dimanapun berada, karena Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Nah adik-adik, kita akan sama-sama mendengar cerita firman Tuhan pada hari ini. Oleh karena itu, ayo adik-adik, Alkitabnya diambil. Kita akan baca. Setelah itu kakak akan cerita untuk adik-adik semua, ya. Namun adik-adik, sebelum kita baca, kakak akan pimpin doa terlebih dahulu. Ayo semua adik-adik lipat tangan ya. Kita berdoa.
Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami masih bisa ibadah sekolah minggu melalui video yang sudah dibuat oleh kakak-kakak sekolah minggu, sehingga kami bisa beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami akan membaca Alkitab, firman Tuhan, dan kami akan mendengar cerita. Tuhan tolong supaya kami mengerti, kami tahu, dan kami diberkati lewat cerita firman Tuhan. Kami siap mendengar, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, mari adik-adik buka Alkitabnya dari Injil Lukas, adik-adik, ayat pasal 7 ayat 11 sampai 17. Adik-adik, kita buka Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Adik-adik silakan melihat di Alkitab. Kakak akan baca untuk kita semua. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, dan ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang muda itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Nah, adik-adik, judul cerita hari ini adalah Tuhan Yesus berbelas kasih. Tuhan Yesus berbelas kasih, adik-adik. Nah, adik-adik pernah nggak merasakan suatu kesedihan? Ya, dimana saat itu adik-adik sedih. Ya, pernah nggak adik-adik merasakan hati yang sangat sedih, keluar air mata yang banyak? Mungkin karena adik-adik jatuh, lalu ada yang lecet gitu ya. Atau mungkin adik-adik sedang sakit, nggak sembuh, makan nggak enak, ya. Atau mungkin adik-adik ditinggal oleh mama atau papa kita dengan waktu yang lama, kita sedih. Nah, banyak hal-hal yang membuat adik-adik dan kakak bisa bersedih, adik-adik. Nah, orang dewasa, ibu-ibu juga bisa bersedih, adik-adik. Nah, ada seorang ibu-ibu yang sangat bersedih, adik-adik. Tadi kakak sudah bacakan, ya, di mana saat itu ibu ini hatinya begitu hancur, harapannya begitu hancur, dia tidak punya semangat lagi, dia terus bersedih dengan luar biasa, adik-adik. Karena apa? Anak satu-satunya meninggal. Dia punya anak cuma satu, sudah besar, anak muda, tiba-tiba meninggal.
Waduh, dialah satu-satunya harapan, dialah teman hidupnya di rumah, tidak punya suami lagi, tinggal punya anak satu, tiba-tiba meninggal. Ibu ini begitu sedih adik-adik. Dia tidak ada harapan lagi. Dia begitu luar biasa berada di dalam kesedihan. Sampai ketika anaknya mau dibawa ke tempat pemakaman, adik-adik, mau dikuburkan. Ya, ibu ini tentu dengan ibu-ibu yang lain, dengan rombongan orang duka gitu ya. Mereka mau pergi ke pemakaman terakhir. Sudah keluar dari pintu kota. Tiba-tiba rombongan ini bertemu dengan rombongan Yesus dan murid-murid. Rombongan murid-murid, ya rombongan Yesus saat itu lagi senang-senang, lagi jalan, semangat. Ya mungkin lagi bercanda satu dengan yang lain. Lalu terkejut melihat ada rombongan yang bersedih adik-adik. Dan ada seorang ibu, seorang mama yang saat itu begitu sedih. Tiba-tiba rombongan Tuhan Yesus dan murid-murid diam. Mereka terpaku melihat. Rupanya ada yang diusung adik-adik. Seorang jenazah anak muda yang mau dikuburkan. Lalu Tuhan Yesus melihat satu-satu dengan detail. Tuhan Yesus lihat seorang ibu yang sangat tertunduk dan sangat sedih. Lalu Tuhan Yesus dekati ibu ini. Ya, dia berkata, "Ibu, jangan menangis." Ya. Dan habis itu Tuhan Yesus dekati orang-orang yang sedang mengusung ya jenazah sang anak muda itu. Dia pegang dan dia berkata, "Hai anak muda, bangunlah." Wah, apa yang terjadi adik-adik? Anak muda ini seperti bangun dari tidur adik-adik yang dikasih Tuhan. Wah, semua orang heran. Semua orang takjub. Ya, semua orang bengong. Hidup lagi. Wah, langsung dia disuruh bertemu dengan ibunya yang sedang bersedih. Langsung ibunya memeluk dengan kuat. Wah, ibunya senang sekali, happy sekali. Tadinya dia begitu sedih, begitu berkabung, ya, begitu hilang harapannya, langsung berubah jadi gembira yang luar biasa adik-adik. Karena apa? Anaknya satu-satunya hidup lagi. Ya, wah dia bertanya, siapa Yesus? Oh, Yesus adalah anak Allah, Mesias, gitu ya. Wah, dia begitu sedih, dia begitu berkabung, dia begitu hilang harapan. Tetapi ketika ada Tuhan Yesus yang menyembuhkan atau membangkitkan, ya dia kembali bersemangat, kembali bersukacita, kembali bergembira adik-adik. Nah, cerita ini adik-adik mau mengajarkan kepada kita, kalau ada teman kita, kalau ada sahabat kita, kalau mama atau papa kita sedang bersedih, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kita tinggalkan mereka? Kita biarkan mereka, atau kita pura-pura tidak tahu kalau mereka sedang sedih? Oh tidak adik-adik, tetapi kita harus menghibur mereka. Kita harus doakan mereka supaya tidak sedih lagi. Mungkin adik-adik, kalau ada adik-adik punya teman atau punya sahabat sedang bermain, anak naik sepeda, karena terlalu laju, terlalu kencang, jatuh adik-adik. Wah, dia kesakitan, dia sedih. Apa yang adik-adik lakukan? Biarkan saja, atau kita langsung berlari, kita langsung tolong dia, kita elus-elus pundaknya, udah jangan sedih, atau kita tiup-tiup lukanya, ya biar jangan sakit adik-adik. Nah, jadi adik-adik, kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya harus meneladani siapa? Yesus.
Yesus ketika berjalan dengan murid-murid melihat ada rombongan yang sangat sedih, Yesus tidak diam adik-adik, tetapi dia melakukan sesuatu untuk menghibur seorang ibu dan rombongan semua dengan membangkitkan orang yang sudah mati dan betul-betul hidup adik-adik. Nah, mari adik-adik kita sama-sama belajar dari firman Tuhan yang sudah kita baca. Ya, Tuhan Yesus berbelas kasih. Kita semua anak-anaknya juga punya kasih satu dengan yang lain. Siapapun yang kita lihat ketika bersedih, kita hadir, kita hibur mereka, ya, kita doakan mereka. Pasti Tuhan senang adik-adik, dan Tuhan akan dipermuliakan lewat apa yang sudah kita lakukan. Nah, adik-adik, ialah cerita firman Tuhan hari ini kembali ya mengajarkan adik-adik dan kakak supaya apa? Kita juga punya belas kasihan kepada semua orang-orang di sekitar kita yang bersedih. Dan kita mau lakukan sesuatu supaya mereka bisa kembali senang. Ya, lewat apa? Penghiburan kita dan doa kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk cerita hari ini boleh kembali mengingatkan kami anak-anak-Mu supaya kami juga memiliki hati seperti hati-Mu ya Tuhan, untuk memiliki belas kasih kepada orang-orang yang bersedih, orang-orang yang hilang harapan, orang-orang yang hilang semangat. Biarlah kami boleh menjadi alat Tuhan untuk menghibur mereka, bahkan untuk menguatkan mereka. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, berkati kesehatan mereka, keluarga mereka, bahkan iman mereka kepada Tuhan boleh terus bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, mari adik-adik kita akan membaca ayat hafalan kita untuk bulan ini, bulan Januari. Ayat hafalannya sama dengan ayat hafalan minggu lalu. Ya, masih ingat adik-adik dari mana ayat hafalannya? Ya, Mazmur, ya, Mazmur 119 ayat 105. Pendek adik-adik dan mudah sekali dihafalkan. Nah, jadi adik-adik buka ya, atau jangan-jangan adik-adik sudah hafal karena minggu lalu sudah kita hafalkan, minggu lalunya lagi juga sudah kita hafalkan ya. Mazmur 119 ayat 105 bunyinya apa? 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, seperti ada lagu yang sering kita nyanyikan adik-adik, gampang kan? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, firman Tuhan ini kembali ingatkan kita adik-adik bahwa firman Tuhan tadi sudah ajar kita untuk menghibur teman kita yang bersedih. Ya, firman Tuhan juga ajar kita untuk melakukan perbuatan yang baik, untuk menolong, mengasihi, untuk mengampuni, ya. Karena apa? Itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Nah, sekali lagi kita baca bersama-sama Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya,
Ingat adik-adik ayat hafalan ini supaya terus menjadi ayat pegangan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ibadah kita selesai, namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik kita pujikan Bapa. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus